I need to tell you that today I want to talk about how to boost your English vocabulary. So, jadi bagaimana caranya kamu hari ini misalnya level of vocabulary-mu itu ada di 3 atau 4 deh. Nah, after this seminar, I hope it move to 5, 6, 7, yeah, but not 10 I guess, because it's only 40-minute session ya. Jadi ini cuma seminar 40 menit. Kalau kamu berharap setelah ini kamu jadi wow, bim salabim gitu ya, punya vocabulary yang luar biasa seperti native speaker, I can't guarantee ya. Jadi saya nggak bisa yakin itu terjadi because yeah, you need a lot practice. Yep, yeah, that's my name. Previously, you have already heard about my name. Thank you very much for the committee for the invitation. Before I start, I need to say like this. Not to say, quote this quotation from David Wilkins. Jadi saya mau mengquote sebuah pernyataan dari David Wilkins. Kalau sesi 1 kemarin kan tentang grammar ya, hari ini tentang vocabulary. Nah, kalau David Wilkins bilang itu, without grammar, very little can be conveyed. Without vocabulary, nothing can be conveyed. Jadi kalau kalian nggak ngerti grammar, tapi pengen ngomong pakai bahasa Inggris, kalian bisa sebenarnya. Bisa ngomong dan bisa ngerti. Tapi dikit. Alangkah baiknya kalau grammarnya bagus. Tapi without vocabulary, ya, nothing can be conveyed. Jadi kalau nggak punya vocabnya, nggak punya kata-katanya, ya nggak akan bisa menyampaikan sesuatu sama sekali gitu. Oke, understand? Jadi dari quotation ini kalian bisa harusnya sudah menyimpulkan bahwa seberapa penting sih vocabulary atau kosakata itu dalam mempelajari sebuah bahasa baru. Hari ini adalah English. Okay. Before we start, I want to have kind of survey time. Ya, I love to do survey. Jadi saya suka nanya-nanya. Ya, saya minta tolong untuk panitia untuk share the link of the survey on the chat box or comment box. Can you help? Baik, Miss. Jadi teman-teman silakan diklik aja langsung link yang dikasih dari panitia itu untuk survei. Ini survei, oke, easy. Ini cuma nanya-nanya aja dikit gitu ya, before we start. Ya kan kayak bahasanya nggak kenal ya, terus nggak sayang gitu ya. Jadi kita kenalan dulu, kenalannya lewat survei. Oke, sudah masuk ke link yang saya share. You can kind of really free to open your microphone ya and say something. Okay. Sudah masuk ke sini. Ada yang bisa saya bantu? Kalau ada problem bisa saya kasih tahu. Oke, gimana? Bisa? Thank you. Oh, sorry. Sudah sampai situ aja. Oke, di sini dulu. Masuk dulu ya. And then after that, try to answer the first question. What do you think about your vocabulary mastery? Ya, jadi menurut kalian itu level vocabulary Anda itu ada di mana? Apakah poor, so-so, good, or excellent? Saya pengen tahu, kalian mengukur diri kalian seperti apa? Datang ke sini, gitu, ke seminar ini. Oke, 11 orang. We have how many participants today? Committee? How many participants today? Tiga, Okay.
Okay, 33 participants, 21 of you. Oke, semuanya merasa dirinya so-so. Oke, saya melihat ada penghargaan ya di sini, penghargaan terhadap diri gitu. Jadi nggak mau bilang dirinya bagus banget, nggak mau bilang dirinya kurang. Jadi ya udah saya so-so gitu. Ya. Not bad, but not that good ya. Oke, semoga memang cara Anda mengukur diri Anda memang sejujur itu ya. But thank you very much for 9 of you yang menyatakan bahwa dirinya poor ya, yang ngerasa vocabulary-nya masih kurang. Tapi don't worry, jadi by the time you can make it better. Oh, oke. Senang sekali ada yang menjawab excellent. Oke, ya untuk yang excellent bantu saya ya, ikut nanti jawab-jawab waktu diskusi ya. Please help me. Okay, this is sharing session, so yeah, you can have your opinion. Oke, saya mau ke pertanyaan berikutnya. Describe yourself in 3 words. 3 words. Okay, describe yourself in 3 words. Yep. Jangan mikir kelamaan ya. Ini cuma survei. Oh gitu. Okay. Yeah, you are pretty. Then, for me myself, I will describe myself as creative. Maybe confidence, have good confidence, and logic, maybe. Okay. What dog person? Okay, dog person. Okay, someone who loves dog, maybe. Okay, lonely. Okay, kind. Okay, banyak orang baik di sini. Okay, passionate, cute. Okay, you are so cute, guys. Introvert, reliable, humble, easygoing. Love. Is that how you describe yourself? What do you mean by love? Stubborn. Oke, saya harus begini-begini bacanya ya, karena ya tulisannya jungkir balik. But I love to see you know yourself. Oke, disiplin, friendly. Yang paling banyak di sini menjawab adalah kind, introvert, dan cute. Oke. Jadi let me conclude that the participant today is kind of kind, cute, and introvert participant. Yeah. Okay, thank you very much. Ya. Yeah. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. This is the last question. What question do you bring to this session? Oke, kira-kira masuk ke sini pasti kan dengan banyak pertanyaan ya. Tapi salah satunya apa sih yang membuat kamu datang ke sini? Kamu bertanya apa sih dalam dirimu berkaitan tentang vocabulary atau tema atau topik kita hari ini? Oke, sudah ada 2 yang masuk. Bagaimana cara cepat menambah vocabulary? Can I improve my vocabulary easily? Why it should be easily? Kenapa harus mudah? Karena kalau ada yang mudah, ngapain yang susah gitu ya? Oke. Why vocabulary is important? Jawabannya yang tadi. Jawabannya quotation yang tadi. Kenapa vocabulary important? Kalau kita bandingin sama grammar, kalau kita nggak punya grammar, kita mesti bisa ngomong kok. Tapi maksudnya nggak punya grammar yang bagus ya. Tapi kalau kita nggak punya vocabulary sama sekali atau limited vocabulary, kita akan lost ketika kita melakukan komunikasi. Oh, ini sama. 1 sampai 100. Oke, nanti kita jawab ya. Nanti boleh ditanya ulang waktu sesi Q&A. Saya suruh ngasih nilai 1 sampai 100 lah. Oke. Berdatangan saya akan akhiri sampai 10 kalau misalnya ini nggak ada yang mau nanya. Oke, mungkin panitia bisa bantu di screenshot nanti biar kalau nggak ada yang mau nanya atau raise hand di akhir,
saat sesi Q&A mungkin kita bisa bahas pertanyaan ini. Oke. Kita hentikan di 10. Oke, baru 8? Atau saya hitung mundur? Oke, udah 9. Lagi satu pertanyaan. Tapi silakan dirangkum mungkin nanti sama panitia ya. Oke, thank you very much. Oke, saya akhiri sesi survei tadi ya. Thank you very much for your attention, for your commitment to join this presentation ya. Okay, let me continue. Thank you very much once again. Thank you very much. Saya jadi tahu Anda ada di level mana dan mostly Anda ada di so-so. Kemudian di sini juga adalah partisipannya orang baik-baik. Di sini menyatakan dirinya kind, cute ya tadi. Dan introvert if I'm not mistaken. Okay, let's go. Today I want to talk about 3 things only. Only guys, only. Tenang, tidak akan banyak-banyak. Okay. First is about basic English vocabulary. Jadi ini adalah dasarnya banget ya. Tapi ini juga dasarnya ini tidak akan saya dalami atau ulik sampai detail banget hari ini gitu ya. Because commonly I teach this materials in my class in a semester. Jadi dalam 1 semester ini bahasanya ini saya diminta ngomong 40 menit aja ngomongin ini, oke? Okay? So it will be kind of really in the surface things, gitu. Jadi akan hanya materi di permukaan ya. Untuk di perdalamnya ya silakan nanti dibaca materi yang akan dibagikan setelah ini oleh panitia. Okay, then the second thing that I want to talk is about tips on learning new words. Oke, tadi mungkin ada yang nanya ini. Dan the third thing about the vocabulary learning websites. Oke, saya juga mau kasih tahu kamu kalau ada banyak loh sebenarnya website yang bisa kamu kunjungi untuk belajar vocabulary. Oke, kalau kamu bosen gitu ya baca buku gitu ya, mungkin bosen juga scroll Instagram gitu. Oh, bisa ada websitenya banyak gitu. Tapi saya akan perkenalkan beberapa aja. Oke. Next, let's start part of speech. Part of speech ini adalah hal yang sangat basic ketika ngomongin vocabulary ya, atau ngomongin kosakata. Jadi ini adalah noun, pronoun, verbs, adverbs, adjective, preposition, conjunction, and articles. Ini adalah kelas-kelas kata ya yang ada dalam bahasa Inggris. Ya, dalam bahasa Indonesia juga sama. Tapi ini dalam bahasa Inggrisnya disebut seperti ini. Oke, kita akan kupas satu-satu aja. Oke, let's start noun. Oke, jadi noun. Noun itu kata apa? Biar enggak saya aja yang ngomong. Silakan. Kata apa? Noun? Kata benda, Miss. Oke. Nah, kata benda. Jadi kata benda ini ya mengindikasikan person, item, thing, or place. Jadi dia akan ngomongin tentang orang, ya benda gitu ya, dan tempat gitu. Nah, in every sentence in English there must be a subject. Nah, kalau kita nulis ya di bahasa Inggris khususnya itu kan ada subjek ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang subjeknya hilang gitu karena kita, nah seperti kita ngomong hari ini, saya ngomong hari ini, mungkin kalian tadi merespon gitu ya. Kita jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Ya kita sering menggunakan bahasa Indonesia yang seadanya ketika kita berbicara, tapi ketika kita menulis pastinya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan dalam setiap kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti juga dalam bahasa Inggris, itu harus hadir yang namanya subjek gitu. STOK gitu kan kalian belajar ya. Nah, subjek ini biasanya berbentuk noun atau kata benda. Okay. However, the noun can also play other parts within the sentence, ya. Indirect, jadi objek lah ya, jadi objek, jadi pelengkap gitu ya. Nah, this means that every sentence you create will feature a noun, making this one of the most important aspect of English grammar. Itu artinya tidak ada satu kalimat pun yang bisa berdiri tanpa sebuah noun, karena noun itu adalah subjek gitu ya. Ya, dalam tulisan ya, dalam tulisan. Tapi kalau dalam bahasa
spoken language seperti ini ya bisa aja kejadian ada sebuah kalimat ya tanpa noun karena mungkin subjeknya dihilangkan. Oke. Oke, ini adalah types of noun. Ada concrete nouns, ada abstract nouns, ya, countable, uncountable. Concrete noun itu konkret, kata benda konkret, gitu. Kata benda abstrak, gitu ya. Countable, uncountable yang bisa dihitung dan tidak. Collective noun, ya. Compound noun, ya. Jadi ini apa bahasanya ini ya? Kata majemuk, ya. Possessive nouns, oke. Jadi pemilikan regular. Plural noun, jadi yang ditambahin ss saja belakangnya udah berarti banyak, dan ada yang irregular, yaitu yang tidak ditambahkan s ketika dia berarti banyak. Misalnya men, women, gitu. People, kalau satu orang person, kalau banyak orangnya people, bukan persons. Tapi walaupun ada yang menyebutkan persons, itu lebih ke ya kind of informal lah ya, dan lain sebagainya. Next, nah. Kermit is a proper noun. The frog is a common noun. Okay. Although everything is capitalized in memes. Jadi biasanya kalau proper noun atau kata benda yang jenisnya kota, nama itu biasanya dimulai dengan kata huruf kapital. Gitu. Kalau kata benda biasa itu biasanya tidak. Tapi dalam memes ini semuanya ditulis kapital. Jadi itu bukan berarti bahwa semuanya adalah proper. Oke. Next, pronoun. Oke, pronoun apa dalam bahasa Indonesianya? Yo, silakan. Kata ganti. Oke, apanya diganti bajunya? Oke, pronoun is a word that substitute for noun or noun phrases. Oke, jadi di sini yang diganti atau disubstitute adalah noun or noun phrase. Jadi yang apa yang diganti di sini kata bendanya gitu. Nah, apa ngapain kita pakai pronoun, pakai aja nounnya ribet banget gitu ya. Ya, this is because noun help keeps your writing varied. Jadi untuk membuat kata-kata kalimat kita lebih bervariasi kita pakai pronoun. Without pronoun we would have to constantly repeat the same noun over and over. Jadi ketika kita nggak punya pronoun kita akan boring banget gitu kalimat atau kata-kata atau kalimat spoken kita karena ya itu terus yang disebut gitu. Jadi ketika when someone use the same noun 20 times in a row. Jadi kalau orang nyebutin satu kata itu sebanyak 20 kali itu ya sebaiknya dia harus pakai pronoun biar nggak boring. Oke, ini pronoun. Nama ada subjek pronoun. Ayu Dewi. Nah, ini pasti kalian tahu lah dari SD udah belajar ini. Nah, ketika dia letaknya di subjek, pronoun itu ini. Ketika dia letaknya di objek, itu ini. Ya, dia berubah jadi me, you, bla bla bla. Oke, nanti ini akan di-share materinya oleh panitia dan juga videonya nanti akan juga di-share ya. Lalu ada possessive, jadi kepemilikan ya. My book, your book ya, seperti itu. Possessive ya, mine, yours, it's mine, it's yours gitu. Reflective pronoun, myself ya, yang menandakan bahwa kamu melakukannya sendiri gitu. Oke, ini sepintas saja. Ini hanya dasar aja. Oke, ini yang paling sering kamu dengar kan kemarin-kemarin ini. It's my dream, not her. My dream, mas, gitu ya. Nah, berapa ada pronoun di sini kita? Kamu bisa hitung berapa ada pronoun di sini? Berapa ada pronoun di sini? Di memes ini, yang terkenal ini. Berapa ada pronoun? Ada pronoun apa aja? It's, my, her, sama my lagi. Oke. Ya, itu ya tadi sudah benar sekali. Thank you very much for responding ya. Oh, itu namanya pronoun ternyata. Sering saya bilang nih, tapi saya nggak tahu namanya pronoun. Gitu, ya. Oke, thank you. Next kita move ke verb ya. Ya, verb. Apa itu verb? Kata kerja. Kata kerja. Jadi kata yang mendeskripsikan action ya. A word which describe an action. Often known as doing words. Jadi kata kerja. In English, ya, the verb is the only kind of word which will change to show whether the past or present is being spoken. Jadi, kalau kemarin kamu ikut sesi 1 tentang grammar, yang berubah apanya? Ketika waktunya berubah.
ketika tensesnya berubah. Yang berubah apanya? Kata kerjanya. Nah, ini yang berubah. Subjek, objek itu nggak berubah ya. Jadi ketika belajar grammar itu sebenarnya lagi belajar bagaimana mengubah verb-nya sesuai dengan waktu kapan terjadinya kalimat itu atau aktivitas itu. As simple as that. The verb is considered to be the most vital part of any sentence. Without it, you would be literally speechless. Ya, kalau tanpa verb itu katanya kamu bakalan nggak bisa mengutarakan sebuah ide dalam bahasa, dalam kalimat itu dengan baik. Karena itulah intinya sebenarnya. Gitu. Oke, jadi kalau verb itu ada regular dan irregular. Ya. Kalau regular itu ketika past tense dan participalnya itu hanya ditambahkan ed atau di gitu ya, gampang itu. Nah, yang biasanya susah adalah bagian mengingat irregular verbs gitu. Irregular verbs adalah kata kerja yang tidak beraturan, yang perubahannya tidak ditambahkan ed belakangnya, seperti awake, lalu past tense-nya jadi awoke, awoken. Wah, mungkin kamu langsung jawab, nah itu udah Miss, kenapa saya nggak suka grammar gitu, soalnya waktu ngapalin irregular verbs itu susah tau Miss. Oke, ya nggak apa-apa, artinya kamu sadar gitu. Itu susah dan berarti harus belajar seperti itu. Nah, mungkin ada harapan-harapan seperti SpongeBob ini gitu ya. Andai aja nggak ada irregular verb, jadi gue nggak stres-stres banget gitu ya. But it's impossible. Jadi itu memang harus ada dan harus dipelajari. Oke, next adverbs. Adverbs apa sayang? What is adverb? Kata keterangan. Oke. Kata keterangan. Apa yang diterangkan di sini? An adverb is a part of speech used to describe a verb, an adjective, or another adverb. Jadi, biasanya kata keterangan ini menjelaskan kata kerja atau kata sifat atau kata keterangan lainnya. It tell us how, where, when, how much, and with what frequency. Langsung aja, pasti kamu bingung. Oke, sering orang bilang, kata keterangan saya dalam membuat kalimat atau ngomong tuh nggak pernah pakai kata keterangan. I never use adverbs, kata dia. Literally never. Ketika kamu ngomong pakai kata literally, pakai kata never, itu adverb, say. Jadi jangan bilang kamu never use adverb. Kamu cuma nggak sadar aja kamu sedang memproduksi adverb itu. Ya, oke. Jadi ini type of adverb, jadi ada adverb of frequency, jadi ya frekuensinya seberapa banyak, apakah selalu, sering gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu adverb of manner menunjukkan cara yang belakangnya li ya, kata sifat ditambahkan li, itu menandakan cara ya, secara gimana, secara happy gitu ya. Lalu ada adverb of time yang menyatakan waktu ya. Semua keterangan waktu adalah adverb of time. Lalu seluruh penanda tempat adalah adverb of place. Contohnya ini. Ya, sudah dibaca aja, nanti di-share ya. Adverb of degree ya, yang menyatakan degree. Apa ya degree? Bahasa Indonesia dong, help me. What is degree? Kayak derajat gitu ya, derajat. Jadi apakah terlalu apa gitu ya. Seperti itu. Terus adverb of evaluation, jadi yang mengukur, mengevaluate ya, clearly, fairly gitu ya, dan lain sebagainya. Nanti pelajarin lagi. Conjunctive adverb, conjunction ya, kata kayak penghubung. Accordingly, beside, equally, dan lain sebagainya. Contohnya ada di sini cara penggunaannya. Oke, next, kecepatan. Oke, next kita tadi adverbs, lalu adjective. Ini mirip-mirip, tapi nggak mirip sama sekali. Kenapa sih? Bingung banget bedain adverb sama adjective. Mereka beda banget. Adjective, kata sifat, adalah, kalau tadi adverb adalah menjelaskan verb, adjective, dan another adverb, kalau adjective ini fungsinya beda, jelas beda. Dia untuk menjelaskan atau memberikan detail tentang people, place, and thing. Jadi noun yang dijelaskan oleh adjective, bukan verb, adjective, or another adverb. Oke, no, jelas. Oke, this word can add to more descriptive flavor to a sentence. Jadi untuk bikin kalimatmu lebih jelas, gunanya adjective tadi.
Seperti misalnya pertanyaan kedua dari survei saya tadi, describe yourself in 3 words gitu. Saya cuma taunya kamu adalah partisipan gitu. Tapi ketika kamu mendeskripsikan dirimu dengan 3 kata tadi, saya jadi tahu kamu adalah partisipan yang seperti apa. Dan ketika saya minta kamu describe yourself in 3 words, sebenarnya kamu tadi sedang mengeluarkan adjective. Gitu. Ya. Oke, jadi adjective itu bagus ditambahkan dalam kalimatmu, tapi jangan overuse, jangan berlebihan makainya, ya. Jadi secukupnya saja. Jadi ketika mendeskripsikan sesuatu itu secukupnya, jangan lebay gitu. Oke, next, adjectives can tell. Oke, color, size, shape, taste, odor, texture, sound, number, and weather. Segala sesuatu tentang warna, ukuran, bentuk, rasa, bau-bauan, tekstur, bunyi, angka, dan cuaca adalah adjektif. Ini semua adjektif. Dan belum disebutkan yang masuk dalam golongan mereka adalah adjektif. So, jangan bingung. Ketika kamu belajar adjektif, lalu kamu bisa mendescribe yourself seperti tadi, maka kamu sudah namanya udah bisa gitu, udah menguasai adjektif. Pokoknya dia menghubungkan sesuatu dalam kalimatmu. Nah, 3 yang paling umum adalah in, on, at. In, on, at. Oke, jadi secara singkatnya adalah in itu membicarakan sesuatu yang general, on yang di tengah-tengah, at yang sangat spesifik. Ketika membicarakan waktu, misalnya kamu bilang at 8 p.m. or a.m. gitu. Jadi ketika ada angkanya berarti at gitu ya. Ketika misalnya mau on berarti on weekend, on Monday gitu ya. On my birthday ini. Ya, nanti ini dilihat sendiri. Kalau in lebih luas, tahun gitu ya. Period of time yang panjang-panjang gitu ya. Oke, kalau membicarakan tempat, at itu yang ada alamatnya dengan jelas, rumahnya jalan apa, nomor berapa gitu ya. Itu terus on jalan tapi nggak ada detailnya gitu ya. Oke, seperti ini contohnya ya. Ini in di negara gitu, dari tempat yang lebih luas gitu. Oke, next. Oke, ini sedikit joke. She said you can get on the plane. I said no thanks, I'm getting in the plane. Bisa lihat 2 kalimat ini sama apa beda? Dia menggunakan conjunction apa tadi? Conjunction. Preposition apa tadi? You can get on the plane. No thanks, I'm getting in the plane. Apa bedanya kalimat ini 2 ya? Ada yang bisa? Get on sama getting in. Apa bedanya? On sama in itu sayang. Apa bedanya on sama in di sini? Jelas bedanya? Kalau dia bilang get on the plane itu artinya apa? Dia di atas pesawat. Di atas pesawat. Kamu naik pesawat, di atasnya dia apa di dalamnya? Di dalamnya. Oke, so yang benar yang kalimat atas apa yang di bawah? Di bawah. Oke, jadi hati-hati ya. Next, conjunction. Conjunction kata apa? Conjunction is to link thought, ideas within sentence. Oke, kata penghubung. Oke, jadi ini conjunction, deskripsinya. Jadi secara ininya, pembagiannya ada coordinating conjunction. Biasa disingkat dengan, biar gampang kamu ingat, namanya fanboys. For, and, nor, but, ini ya. Kemudian ada yang bertingkat, kata penghubung bertingkat, after, ini because, yang sering kamu pakai ya. Oke, ini. Lalu correlative conjunction ya, either, nah ini. Oke, kita tidak membahas dia detail ya, kita hanya pengen tahu aja, oh conjunction itu apa aja. Oke, not the use. Oke, saat kamu udah hafal semua conjunction, kamu akan bisa bergoyang seperti anak-anak itu ya. Oke, next, yang terakhir articles. Artikel apa itu? Tulisan artikel, bukan. Oke,
An article is a way of letting the listener to or speaker know what about that a noun is either unspecific or specific. Oke, jadi ini perkara ini. Kalau saya kasih tahu artikel pasti bingung. Tapi kalau sudah melihat ini pasti tahu. Oh, yang itu, gitu ya kan? Oke, artikel itu adalah perkara penggunaan an, dan the. Bedanya adalah apa bedanya penggunaan an, dan the? Di sini udah jelas dijawab ya. Kalau dan atau an itu used for objects that are not specific or one of several things of similar type. Oke, jadi tidak spesifik. Kalau penggunaan the itu spesifik. Misalnya, I saw a car. Oke, the car was parked in front of my house. Gitu. Ketika saya bilang the car, maksud saya adalah mobil yang spesifik, yang itu gitu, bukan mobil yang lain. Gitu. Kalau a car sebuah mobil itu bisa aja artinya car yang mana gitu. Ya, jadi ini perkara spesifik dan tidak spesifik. Kalau atau on itu tidak spesifik, kalau the itu spesifik. Oke, penggunaannya seperti di sini ya. Oke.